Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Karima Banggai. Di sini Rivaldi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan sampai saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjawab komentar-komentar dari teman-teman di video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Reza Ahmad. Saya tinggal kelayangan sama pandangan mata sedikit buram. Kalau panic attack udah jarang sih. Panic attack atau kecemasan, gangguan kecemasan ini bisa perlahan-lahan sembuh. Saya pun begitu. Tahapnya usahakan dilawan atau dihilangkan dulu kekhawatirannya, paniknya. Kemudian disembuhkan dulu lambungnya atau kelayangannya. Untuk kelayangan ini saya hanya konsumsi madu. Sebenarnya begini, tahap awal saya itu menangani atau menyembuhkan sakit anxiety saya. Yang pertama saya sembuhkan dulu lambung saya, di mana saya itu konsumsi kunyit atau temulawak ditumbuk halus dicampur dengan gula aren atau gula merah, diaduk satu kali dan diminum. Itu diminum pagi dan malam. Untuk kelayangan saya hanya minumkan madu 3 sendok dicampur di air hangat setiap pagi dan malam, itu rutin. Alhamdulillah sampai saat ini kelayangan saya sudah hilang, lebih baik lagi yang saya rasakan dari sebelum-sebelumnya. Namun alhamdulillah untuk panic attack atau kecemasan saya sudah tidak pernah, dan itu memang butuh proses dalam penyembuhan. Oke, lanjut. Atas nama Asa 77, darah dari punggung naik ke kepala, setelah itu jantung berdebar-debar, apakah itu tensi bang? Dan di sini saya sudah jawab, sebaiknya diperiksa mas. Kalau yang saya alami karena pengaruh anxiety atau GERD. Jantung berdebar-debar karena ekspektasi atau pikiran-pikiran aneh yang berlebihan. Dan dia pun membalasnya, saya udah periksa katanya asam lambung. Setelah sudah jarang kumat asam lambungnya, tinggal gejala yang saya sebutin itu bang. Ditambah tidak nyaman dan ketakutan. Nah, anxiety ini sebenarnya memang banyak pengaruhnya, terutama pada jantung. Tapi sebenarnya itu bukan sakit jantung, karena kecemasan yang kita rasakan dan kita pikirkan tentang penyakit itu karena gangguan dari anxiety, gangguan dari pikiran, sehingga kita pikirkan, wah saya ini jangan-jangan jantung, sakit jantung. Pikiran itu yang memacu atau memperburuk masalah proses pemompaan jantung kita, sehingga makin kita pikirkan makin kencang, makin terganggu dia proses pemompaannya. Begitupun dengan kalau sudah jantung sudah bermasalah dengan jantung, sudah tidak normal, maka akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Misalnya punggung akan terasa berat, itu bisa saja tapi sebenarnya itu dari anxiety, dari pikiran. Makanya yang perlu kita tangani pertama itu adalah pikiran kita. Bagaimana kita kelola pemikiran kita, bagaimana kita sembuhkan anxiety ini. Dan selanjutnya kita obati lambung kita, asam lambung kita. Mungkin cuma itu saja dari saya. Terima kasih sudah memberikan komentar. Dan di sini saya akan sharing memang bagaimana bisa saya proses penyembuhan saya. Dan apa yang saya katakan, apa yang saya bagikan ke teman-teman, sebenarnya itu sudah semua yang saya perbuat atau saya lakukan dalam proses penyembuhan. Dan ini saya lakukan dengan sepenuh hati untuk berbagi dengan teman-teman. Oke.
Dan ada teman satu bernama Amung Wendy, kapan mas bikin video bikin herbal buat kelayangan? Untuk video pembuatan minuman herbal atau pembuatan obat herbal, insya Allah di next video. Doakan semoga secepatnya saya bisa buat videonya. Dan ini ada komentar juga dari Wensley Kaimor kembali. Rahasianya gimana mas? Saya cemas fobia tensi. Baru mau di tensi udah takut sampai 200 tensi saya. Dikasih alprazolam baru turun 140-an. Sebenarnya anak SETI ini rata-rata memang dia bermain di tensi teman-teman. Jadi ketika anak SETI dia timbul, secara otomatis tensi kita juga naik. Karena ini kan kepanikan. Kepanikan itu yang timbul atau kecemasan dalam diri kita, otomatis jantung berdebar lebih kencang dan tensi pun akan naik. Makanya teman-teman, yang kita obati pertama adalah kecemasan kita. Itu yang sangat penting. Oke. Terus dari Nabila Al. Terus sekarang gimana mas? Tensinya apa sudah normal? Alhamdulillah untuk sekarang tensi saya normal. Saya juga makan dulu kemarin saya anxiety saya sudah hilang, kecemasan saya sudah hilang, tapi setiap saya makan, misalnya makan yang agak pedis saja sedikit atau yang agak berminyak sedikit, jantung itu tidak normal, masih agak berdebar-debarnya itu masih agak terasa, tapi pemikiran tidak cemas. Maksudnya saya pikir bahwa ini cuma masalah lambung saja, anxiety. Jadi kecemasan itu saya tidak berlarut-larut. Jadi istilahnya anxiety itu tidak mampu lagi datang kepada saya karena memang pemikiran saya sudah saya tanamkan bahwa ini bukan sakit jantung, ini hanya lambung saja, penyakit lambung saja. Nah dulu itu saya setiap kali selesai makan pasti jantung masih berdebar-debar, tapi saat ini alhamdulillah semua sudah normal kembali, walaupun saya sudah bisa makan yang tumis-tumis, yang agak pedis sedikit, saya sudah beranikan diri. Alhamdulillah setelah saya makan itu tidak ada efek-efek apa-apa dari saya, alhamdulillah. Dan pada saat setelah tidur juga, biasanya kalau baring itu, kalau telinga yang ketindis pasti agak irama-irama jantung itu dapat terasa di telinga. Tapi untuk saat ini, sampai saat ini alhamdulillah sudah tidak lagi, sudah normal. Dan kelayangan juga alhamdulillah sudah normal. Tensi juga alhamdulillah normal, karena jantung juga normal, tensi otomatis sudah normal juga. Dan dari Zamil Akbar, pas penyakit saya bang, bawaannya cemas. Kemarin sudah dicek di RS ahli jantung, gak ada masalah. Hahaha. Nah, memang teman-teman, kalau anak SETI ini kebanyakan memang pemikirannya orang itu jantung. Padahal sebenarnya itu dari kecemasan, dari gangguan pemikiran kita, gangguan kecemasan kita, sehingga memang jantung berdebar-debar, sesak nafas. Jadi otomatis pemikiran kita itu jantung. Nah, itu apa yang teman saya alami, yang saya katakan tadi. Dan penanganannya sama teman-teman. Untuk Mas Zamil Akbar, ya anak SETI-nya pemikirannya dihilangkan dulu, itu intinya itu teman-teman. Oke. Dan untuk ada lagi Mas Aji Rahman, alhamdulillah kalau saya gara-gara mikirin penyakit sekarang tensi naik. Nah
Itu memang kalau masalah pemikiran, otomatis kita kalau pikirkan masalah penyakit kita berlarut-larut, sebenarnya penyakit itu makin tambah parah. Dimana kalau kita mikirin penyakit, pasti kita timbul rasa takut, dimana rasa takut itu akan memacu jantung kita, sehingga tensi pun bisa jadi naik. Sebenarnya yang perlu kita hindari itu adalah kayak sharing-sharing masalah penyakit, misalnya gejala-gejala jantung. Maksudnya yang judul-judulnya di YouTube itu sebenarnya bikin menakutkan, dan itu yang bikin atau membuat pemikiran kita makin hari makin tambah takut, tambah parah dengan penyakit kita. Sebenarnya tidak perlu, teman-teman. Sebenarnya kita harus berpikir positif saja masalah sakit kita. Dan itu semua karena anxiety, karena gangguan pemikiran kita. Jadi intinya dicuekin, dihadapi saja. Dan di sini saya ada sempat balas, itu masih gejala anxiety mas, hilangkan pikiran-pikiran itu, sembuhkan dulu anxiety dan jangan pikirkan tensi. Yang penting hati tenang, jantung tidak berdebar, relax. Nah, kemudian dia menjawab lagi, yang benar mas, soalnya pikiran saya jadi takut. Itu pemicu jantung berdebar. Tanamkan di pikiran kalau mas itu tidak sakit apa-apa, tidak sakit berat, hanya bermasalah di lambung saja. Lambung kurang baik sehingga gangguan di pikiran atau mengganggu di pikiran. Dan sebenarnya yang membuat dia takut sehingga jantung bisa berdebar-debar kencang dan otomatis tensi pun naik. Nah, semua itu gejala-gejala anxiety, teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang bisa saya jelaskan. Oke, lanjut. Di sini ada Winky Gaming. Persis seperti dengan yang saya alami dulu selama 1 tahun, anxiety itu sama dengan ketololan. Saya muak, masa bodoh dengan semua itu. Akhirnya berhasil keluar dari sembuh. Itu teman-teman. Sebenarnya anxiety ini dilawan dan pemikiran-pemikiran negatif itu dibuang jauh-jauh, dan kuatkan pikiran bahwa ini bukan sakit jantung, bukan sakit ginjal, bukan sakit apalah. Sebenarnya itu semua hanya pengaruh dari lambung, sehingga pemikiran kita terganggu. Jadi jangan memperbesar-besarkan masalah sebenarnya, teman-teman, atau memperbesar-besarkan penyakit. Itu yang memicu pemikiran kita, menjadikan jantung kita berdebar lebih kencang dan tensi jadi naik, teman-teman. Sebenarnya itu lebih memperparah lagi keadaan tuh. Oke, lanjut dari Football Factory. Sama bang, aku juga fobia tensi, cuma fobianya pas mau tensi darah tes masuk kerja saja. Kalau mau kayak donor darah, tensi biasa di apotik atau dokter-dokter sih biasa aja normal, 120-an lah. Gimana bang, ada solusinya kah? Ini berarti untuk Mas Football Factory, kalau sudah masih bisa donor darah, berarti Mas ini bisa dikatakan sehat, darahnya sehat, tidak ada riwayat penyakit yang berat. Sebenarnya itu memang hanya dari anxiety-nya saja, dari lambungnya saja yang bermasalah, sehingga ada pikiran-pikiran kayak fobia tensi, takut mati, takut keramaian. Itu semua dari pengaruh-pengaruh anxiety, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang atau saya katakan tadi, yang harus kita selesaikan atau yang harus kita hilangkan pertama itu adalah kecemasan atau pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita, dan kita tanamkan bahwa kita ini hanya sakit lambung. Itu saja, teman-teman. Nah, oke,
sudah habis teman-teman, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Tolong didukung channel saya jika ini bermanfaat, di like dan di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.